Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf kapital dan huruf tegak bersambung. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu huruf kapital? Huruf kapital bisa disebut juga huruf besar. Dalam menuliskan huruf kapital, ada aturannya. Huruf kapital biasanya digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya, misalnya yang pertama, kata di awal kalimat. Contohnya, ada kalimat sapi memakan tanaman rumput. Maka huruf S pada kata sapi harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, digunakan pada judul teks. Contohnya, daur hidup kupu-kupu. Maka huruf D pada kata daur menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan huruf H dan K pada kata kupu-kupu. Yang ketiga, digunakan pada nama orang. Misalnya, ada nama Dedi, berarti huruf D di depan harus menggunakan huruf kapital. Contoh lain misalnya Made, Komang, dan Lani. Huruf awal atau huruf di depan harus menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan dalam menuliskan nama bulan dan hari. Contohnya, Januari. Huruf J dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian pada hari Senin, huruf S pada awal kata digunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kapital. Nah, Bu Lita mempunyai contoh penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Perhatikan ya. Contoh yang pertama, ada kalimat, kemarin sore ayah mencuci kandang ayam. Nah, perhatikan huruf K di awal kalimat. Menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Perhatikan kata Dayu. Huruf D menggunakan huruf kapital. Contoh yang ketiga, jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Lihat pada awal kalimat ada kata jika, maka huruf J-nya harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya Bu Lita mempunyai contoh kalimat dengan menggunakan nama orang.
seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, ada kalimat Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Tadi anak-anak sudah belajar penggunaan huruf kapital juga digunakan dalam nama orang. Dalam kalimat pertama ada dua nama orang, yaitu Dedi dan Made. Maka huruf D dan M pada nama orang menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, ada kalimat Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Ada dua nama orang dalam kalimat tersebut, yaitu Fitri dan Komang. Penulisan huruf kapital yaitu berada pada kata Fitri di huruf F. Kemudian Komang merupakan nama orang, sehingga huruf K ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa menggunakan huruf kapital pada awal kata, yaitu pada kata Tuhan Yang Maha Esa. Huruf T, Y, M, dan E menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ada kalimat berdoalah kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dituliskan dengan huruf kapital pada awal katanya, yaitu pada huruf Y, M, P, dan MP. Contoh yang ketiga, ada kalimat kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan Yang Maha Tahu. Penggunaan huruf kapital pada kalimat Tuhan Yang Maha Tahu, yaitu pada huruf T, Y, M, dan T. Selanjutnya, selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada yang pertama, awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, biasanya anak-anak menjumpai penulisan huruf kapital ini pada sebuah dialog yang biasanya ada dalam buku cerita. Yang kedua, huruf pertama nama negara, misalnya Indonesia. I-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga, huruf pertama hari besar atau hari raya, misalnya Hari Raya Idul Fitri. Maka I pada kata Idul dan F pada kata Fitri menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama tempat, objek wisata, dan nama wilayah. Misalnya, saya lahir di kota Malang.
Malang adalah nama kota, maka ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada huruf M. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nah, Bu Lita punya contoh penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Ayo kita berangkat, kata ayah. Perhatikan, kata ayo pada kalimat pertama menggunakan huruf kapital pada huruf A. Jadi setelah petik biasanya digunakan huruf kapital. Yang kedua, ada kalimat seperti ini. Ibu berpesan, jangan jajan sembarangan. Nah, setelah tanda petik digunakan huruf kapital pada huruf J pada kata jangan. Ada lagi contoh, perhatikan kalimat berikut. Pasar itu ramai setiap pagi. Dedi membaca buku. Paman datang dari Bandung. Lani membeli kapur di toko Harapan. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada paragraf berikut. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, yaitu pada kata pasar. Ada huruf P menggunakan huruf kapital. Kemudian ada lagi pada kata Dedi. Setelah titik, setelah tanda titik, anak-anak juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kita lihat lagi pada kata paman. Karena di awal kalimat atau digunakan setelah titik, maka P pada kata paman menggunakan huruf besar. Paman datang dari Bandung. Bandung adalah nama tempat atau nama kota. Jadi huruf B pada Bandung menggunakan huruf kapital. Kemudian Lani. Karena nama orang dan berada di awal kalimat, maka L pada kata Lani menggunakan huruf kapital. Lani membeli kapur di toko Harapan. Toko Harapan menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama tempat atau nama toko. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar menulis tegak bersambung, tapi tetap menggunakan kaidah huruf kapital. Bu Lita punya contoh seperti ini kalimatnya. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Maka pada huruf bersambung tersebut, huruf K pada kata kucing menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya, pada kalimat yang di atas, Beni dan Edo memiliki hewan peliharaan.
Kata Beni dan Edo menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Kemudian contoh yang kedua yang ada di bawah. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Dedi dan Made menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Nah, dalam tulisan tegak bersambung, pada nama hari juga digunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Perhatikan, huruf yang ditulis dengan huruf kapital ada huruf D dan M. Kira-kira kenapa? Deli, perhatikan kata Deli. Deli adalah nama orang dan Deli berada di awal kalimat. Maka dari itu huruf D harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian hari Minggu. M-nya karena menunjukkan nama hari maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Kalimat yang kedua. Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Huruf apa saja yang ditulis dengan huruf kapital? Yang pertama ada E pada kata Edo. Kemudian S pada kata Senin. Dan K pada kata Kamis. Paham ya anak-anak? Nah, ada juga contoh penggunaan huruf kapital pada tulisan tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Huruf kapital dituliskan pada nama bulan. Yang pertama, ada kalimat Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Lihat, kata Januari menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama bulan. Yang kedua, telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Perhatikan, pada awal kalimat T ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian Pak Joko juga digunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Menetas pada bulan Mei. Mei adalah nama bulan. Maka dari itu menggunakan huruf kapital. Sudah paham ya apa yang disampaikan oleh Bu Lita pada hari ini? Anak-anak bisa mencoba menuliskan huruf kapital pada bacaan yang akan Bu Lita kirim. Selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Bu Lita akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.